Setelah sebelumnya, Santer telah dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen oleh istrinya, Jenny Rahman Suprajarto, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Johnson Pajaitan, suami artis senior itu, tak terima dituding telah berselingkuh oleh kubu Jenny melalui kuasa hukumnya Elida Neti melalui sebuah akun YouTube. Kami mau melakukan klarifikasi, sekaligus juga meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang sudah berkembang di media massa beberapa hari ini, beberapa belakangan ini, yang sangat merugikan kepentingan klien kami, dan juga ada berita-berita yang harus diluruskan karena tidak sesuai dengan faktanya. Selain itu juga kami mau supaya kita semua di negara hukum ini menghormati proses hukum, dan juga tentu sebagaimana semangat kita selalu, karena kita kan bukan sehari dua hari kenal, teman-teman media tentu mau menjalankan profesi ini secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa kasus yang menyangkut Bapak Suprajanto ini yang sekarang ini sedang berproses di Polres Jakarta Selatan adalah kasus yang menyangkut pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya, namanya Feby Ferdinandus, sarjana hukum. Jadi saya tidak mengerti posisinya dari Elida Neti ini, apakah kuasa hukum satu tim dengan pelapor, tapi dia sudah menjadi narasumber dan bicara kemana-mana, katanya atas nama Ibu Yeni Rahman, ya. Jadi karena pelaporannya itu adalah Ibu Femi dan pasalnya adalah 263 KUHP. Tidak ada soal perselingkuhan. Ini harus tegas. Artis lawas, artis yang sepi dengan gosip. Namun hari ini kita melihat ada sedikit kisruh tentang perselingkuhan suaminya, yaitu Bapak Supriyanto sebagai dirut komisaris utama Bank. Nah, komisaris utama Bank berselingkuh. Kemudian itu kejadiannya sudah cukup lama. Ibu Jenny tetap mencoba menunggu itikat baik dari suami, namun sampai detik ini tidak ada. Nah, beliau melaporkan ada pemalsuan tanda tangan Ibu Jenny terhadap aset yang dimiliki oleh Ibu Jenny bersama suaminya, itu sudah di lab krim dan sudah dijadikan suaminya tersangka. Tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ, toko restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan, karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Tentu kami tidak mau juga media digiring ke arah kontroversi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan menyerempet hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan hukum di antara kita. Padahal itu kan semangat kita yang sedang kita jaga di tahun politik ini. Johnson tak menampik sejak dilaporkan istrinya 21 Maret 2022 lalu ke Polda Metro Jaya. Suprajarto kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan siap menjalani pemeriksaan. Tapi ia tak terima ketika Neti justru mengungkit isu yang sangat pribadi, ihwal tudingan perselingkuhan. Statusnya adalah masih dalam proses penyidikan dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri, klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres
dan itu secara resmi, dan itu adalah alasan hukum ya. Tentu yang menyangkut nanti hak saya bicara, surat kuasa dan lain sebagainya tentu nanti akan dikirim dan kita bisa bagikan juga sekarang supaya konteksnya jelas. Jadi panggilannya memang panggilan pertama sebagai tersangka. Itulah yang saya salut, kok bisa dapat ini, ternyata ini dapat di sampah HP. Ini dapat di sampah HP. Sudah dihapus, HP-nya tinggal sama Bu Jenny. Bu Jenny bawa ini ke salah satu konter, ternyata ada ketemu ini. Luar biasa semua ini. Bahkan ada surat pernyataan dari perempuan itu bahwa dia adalah ada gangguan-gangguan begitu. Dia menyatakan dia cuma punya uang 20 juta, ada gangguan. Jadi kalau dia bilang dia punya aset, berarti itu kita lihat rekening suaminya, aset kemana dikirim. Kalau dibilang perempuan ini punya aset dari mana? Soalnya ada pengakuan di sini 20 juta cuma dia punya uang. Itu pengakuan perempuan itu. Jadi semua mudah-mudahan pihak polisi bisa mengklarifikasi dan menjelaskan ini seperti apa. Karena itu pada sesi jumpa pers kemarin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Johnson menepis tudingan perselingkuhan kubu Jenny. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal perselingkuhan. Jadi saya tidak mengerti ini ada bahasa-bahasa perselingkuhan ditulis di mana-mana. Ya, dan sekarang kasus itu sedang berproses. Jadi saya sebagaimana norma hukum, saya kira kita semua harus menghormati asas praduga tak bersalah. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajarto. Tolong seluruh pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprayanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Eli Daneti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Kita tidak ujuk-ujuk Ibu Jenny menuduh hal yang terjadi. Beliau kaderullahnya tertinggal apa ditinggalkan HP, kemudian dibuka di salah satu konter. Kan kalau sudah dibuang di sampah, kan kalau di sampah itu kan 30 hari. Nah ini hari ke-28 Ibu Jenny telah menemukan di sampah. Ini selingkuhannya. Ini perselingkuhannya. Ya, sebelum resmi melaporkan suaminya, kubu Jenny mengaku telah menunggu itikat baik suaminya atas dugaan pemalsuan tanda tangan milik Jenny. Jenny tak terima karena aset berupa properti tanahnya di kawasan Bandung raib oleh dugaan pemalsuan dokumen oleh sang suami. Bahkan Jenny sudah melampirkan sejumlah bukti foto yang sudah dihapus kubu Suprajarto. Untuk hal dugaan permasalahan mereka, itu hanya mereka lah yang tahu. Sehingga mungkin ada feeling seorang istri bahwa suaminya melakukan perselingkuhan itu. Dia mencoba mencari tahu, akhirnya dia mendapat tahu. Nah, dalam proses ini perselingkuhan itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Begitu sabar seorang Ibu Jenny Rahman untuk menunggu itikat baik dari suaminya untuk klarifikasi maunya seperti apa. Namun tidak ada itikat baik, ya hari ini dia fight untuk melawan.
hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami jangan dijadikan konsumsi publik. Seolah-olah Ibu Yeni Rahman memberikan kuasa kepada Eli dan Neti. Ya mudah-mudahan dia pengacara juga ya. Karena kami juga kan pengacara untuk punya kode etik. Apakah dia memiliki kewenangan untuk mengumbar soal-soal yang menyangkut pribadi perkawinan itu? Ya kalau ini persoalan hukum, ya hukumnya aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, pasalnya 263 KUHP. Tidak ada soal-soal yang lain. Tidak ada yang menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita jaga. Kami sangat menghormati. Karena itu kan masih menjadi pertanyaan. Jadi apa hubungannya Femi yang melaporkan 263 dengan Ibu Neti yang mengungkapkan ada perselingkuhan, ini begini, foto begini, diambil dari sini, dari handphone ini, dibawa ke counter, dibuka, kemudian diumbar foto-fotonya. Tentu itu satu persoalan hukum dan saya meminta tolong ke teman-teman media agar mau menjaga privasi dan hak-hak pribadi dari klien kami Bapak Suprayanto. Selain dugaan pemalsuan, Jenny juga mengendus ada aroma petualangan cinta terlarang suaminya. Suprajarto sendiri merupakan salah satu petinggi bank plat merah. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, ia masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Lantas akankah Johnson melaporkan balik kubu Jenny atas tuduhan pencemaran nama baik? Benarkah sejak kasus ini, Jenny dan sang suami sudah mantap untuk bercerai? Belum bercerai, belum ada kepastian dari statusnya itu sendiri. Nah, kan harus sidang dong perceraian, harus ada yang melaporkan ke pengadilan. Kita kan orang dia nikahnya secara Islam, tentu dia akan melaporkan ke pengadilan agama. Itu belum ada. Tentu semua aset, semua harta suaminya adalah harta dia. Karena belum ada acara pembagian harta gunung gini atau hal-hal yang lain. Jadi fokus aja pada 263-nya. Ya. Nah, karena kalau misalkan ke situ, Anda tahulah kan bagaimana ganasnya undang-undang ITE. Saya nggak mau Pak ikut berkontribusi ITE-nya jadi galak ke semua. Karena apa? Ini penting di tahun politik ini untuk itu. Makanya saya tadi mau mengklarifikasi, mengembalikan ke duduk persoalan yang sebenarnya. Duduknya adalah 263 KUHP yang masih sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Jakarta Selatan. Tentu saya mau mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, jadi jangan sampai nanti salah, seolah-olah saya sebagai juga orang yang bersama-sama dengan kalian memperjuangkan kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti kita mau mengkriminalisasi begitu. Tapi ini kan ada rambu-rambunya, ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang merusak proses hukum yang sedang berjalan dan merusak privasi daripada klien kami ya. Kepada Inkusep Entertainment, nah ini akun YouTube yang menjadi sumber dari seluruh pemberitaan yang ada. Saya baca semua pemberitaan itu, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tentu kami sangat menghormati profesional dari teman-teman, tapi sumber-sumber ini sepertinya mengumbar berbagai macam persoalan. Dan kalau saya lihat ya, ada hal-hal yang bisa menjadi persoalan hukum. Karena pertanyaannya misalnya, apakah soal-soal pribadi di dalam handphone dari klien kami Bapak Suprayanto itu bisa dikeluarkan begitu saja dan diumbar ke media massa sebagai sumber berita. Tentu itu satu persoalan hukum sendiri. Karena itu saya ingatkan lagi kepada tadi itu Inkusep Entertainment ini, akun YouTube ini, untuk tidak melanjutkan penyebaran berita-berita yang menurut saya akan sangat merugikan kepentingan dari keluarga dan kehidupan perkawinan Ibu Yeni Rahman dan Bapak Suprayanto.
Dan saya berharap teman-teman media juga tentu memiliki standar-standar kode etik, pemberitaan dan lain sebagainya yang kita semua mau menjunjung tinggi tanpa meloncati proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.